Halo, selamat datang di Skoda dalam pelajaran struktur data dan pada kesempatan video ini saya akan menjelaskan mengenai satu topik yang sangat menarik yang disebut dengan stack. Ya, stack, Anda tidak salah dengar, ini adalah sebuah istilah yang sangat populer dalam struktur data. Baik, untuk memulai pemahaman mengenai bagaimana stack ini dibentuk kemudian apa itu stack, mari lihat definisi yang ada di sini. Stack atau tumpukan adalah satu struktur data yang terbentuk dari barisan hingga terurut dari satu satuan data tersebut. Pada stack, penambahan dan penghapusan elemennya hanya dapat dilakukan pada satu posisi, yaitu posisi akhir dari stack. Dengan kata lain, stack adalah tumpukan. Jadi, coba Anda ilustrasikan apa yang dimaksud dengan tumpukan dan bagaimana caranya atau bagaimana filosofinya untuk mengatur tumpukan tersebut. Nah, inilah pendekatan yang disebut dengan stack. Baik, untuk memudahkan bagaimana cara kita memahami stack, yang tadi sudah disebutkan bahwa stack adalah tumpukan, saya akan berikan satu gambaran ilustrasi sederhana mengenai stack. Ya, coba simak baik-baik dari gambar berikut ini. Stack adalah tumpukan. Saya rasa tumpukan seperti ini sangat mudah dipahami karena ini adalah tumpukan yang biasanya membuat hati orang menjadi bahagia. Tapi bukan itu saja. Mari kita lihat coba ilustrasi yang berikutnya. Untuk bisa memahami bagaimana stack itu disusun, maka perhatikan ilustrasi tentang gambar di samping sebelah kiri ini yang terlihat seperti 4 buah kotak dalam kondisi yang belum teratur dengan rapi. Katakanlah di sini ada 4 buah kotak, ini adalah kotak yang pertama, dan ini adalah kotak yang kedua, ini kotak yang ketiga, dan ini adalah kotak yang keempat. Kemudian bagaimana stack ini akan disusun? Nah, selanjutnya kita akan melihat bahwasanya akan ada susunan berupa tumpukan-tumpukan yang sangat rapi dari kotak nomor 1, kotak nomor 2, kotak nomor 3, dan kotak nomor 4. Sehingga inilah yang dimaksud dengan pendekatan metode stack. Artinya kita membuat tumpukan yang tersusun dengan rapi mulai dari bagian yang paling dasar hingga bagian yang paling atas. Nah, inilah yang dimaksud dengan stack. Dalam operasi stack, terdapat dua hal penting yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama adalah push dan pop. Jadi push ini adalah istilah untuk memasukkan data ke stack yang sudah kita bentuk. Kemudian pop, yaitu mengeluarkan data dari stack yang sudah kita isi tersebut. Bagaimana ilustrasi dari push dan pop ini terjadi? Nah, jika kita tadi punya tumpukan 4 buah kotak yang bisa dilihat seperti ini, 1, 2, 3, dan 4, maka operasi push itu adalah operasi untuk memasukkan data ke stack. Ya, katakanlah tadi adalah kotak yang nomor 1, kemudian masukkan lagi nomor 2, kemudian masukkan lagi nomor 3, kemudian masukkan lagi nomor 4. Dan inilah yang dimaksud dengan pendekatan push. Kemudian pendekatan pop adalah mengeluarkan data dari stack. Artinya ketika kita akan mengeluarkan data yang ada di dalam stack, maka itu menggunakan operasi yang disebut dengan pop. Nah, sehingga pop ini berfungsi untuk mengeluarkan data mulai dari nomor 4, kemudian 3, kemudian 2, kemudian 1. Ya, seperti itulah cara kerjanya. Jadi, keluarkan dulu nomor 4, kemudian keluarkan nomor 3, kemudian nomor 2, kemudian nomor 1. Maka inilah dua operasi penting yang ada di dalam stack. Dan saya harap Anda sudah mulai bisa mengingat-ingat apa saja fungsi dari push dan apa saja fungsi dari pop. Kemudian, metode apa yang digunakan untuk mengeluarkan data dari stack? Kalau tadi saya sudah membahas masalah push dan pop, itu adalah operasi yang digunakan kalau push untuk memasukkan data, kemudian operasi pop adalah mengeluarkan data. Nah, metode yang digunakan untuk mengeluarkan data dari stack adalah menggunakan pendekatan LIFO atau last in, first out. Ingat, LIFO, last in, first out. Artinya adalah data yang masuk terakhir adalah data yang akan diambil terlebih dahulu. Ini mirip dengan mengambil tumpukan piring. Ketika kita melihat ada tumpukan piring yang sangat tinggi, maka secara logika tumpukan piring yang paling ataslah yang harus diambil, bukan yang paling bawah. Kenapa?
Karena kalau kita ambil tumpukan piring yang paling dasar atau yang paling bawah atau mungkin di tengah-tengah, maka akan mengakibatkan kerusakan struktur atau mungkin akan menyebabkan piring-piring itu menjadi jatuh. Nah, ini adalah ilustrasi sederhana bagaimana mengeluarkan data dari stack. Ketika kita akan mengeluarkan data dari stack dan kita punya tumpukan stack dengan ilustrasi seperti ini, maka yang akan dikeluarkan pertama kali dalam stack adalah yang nomor 4. Nomor 4 ini adalah yang dikeluarkan pertama kali. Ini keluar ke sini. Kemudian berikutnya adalah mengeluarkan data yang nomor 3. Sehingga ketika data nomor 3 ini keluar, maka dia akan ditempatkan di sini, kemudian nomor 2, kemudian nomor 1. Dan inilah cara kita mengeluarkan stack. Jadi nomor 4 dulu, kemudian nomor 3, kemudian nomor 2, kemudian nomor 1. Dan inilah cara yang berlaku di dalam mengeluarkan data dari stack. Baik, untuk memudahkan bagaimana memahami stack dalam penerapannya, di sini saya akan berikan sebuah contoh sebuah stack dengan elemen sebanyak 10 kolom. Jika kita melihat stack yang ada di sini, ini mirip dengan array. Saya pernah membahas array pada video sebelumnya. Jadi memang ini mirip sekali dengan array, namun yang membedakan adalah stack melakukan operasi atau pengelolaan data, bagaimana caranya mengisi data dan mengeluarkan data tersebut di dalam array yang disebut dengan stack ini sendiri. Pertama, di sini adalah ada yang disebut dengan dasar, kemudian di sini ada yang disebut dengan top. Ya, dasar ini adalah sebagai penanda bahwasanya ini adalah elemen yang paling basic menunjukkan alamat ke 0 dari sebuah stack tersebut. Kemudian top ini menunjukkan indikator bahwasanya keterisian data di dalam elemen stack tersebut sudah mencapai nilai tertentu. Dan di sini pergerakan nilai pengisian stack itu mulai bergerak dari kiri sampai ke kanan. Misalkan di sini adalah 10 stack, maka maksimal yang bisa ditampung adalah 10 elemen seperti ini. Sehingga ketika kita bicara masalah stack, yang paling utama adalah memahami apa itu disebut dengan dasar, kemudian apa yang disebut dengan top, kemudian apa yang disebut dengan X. Nah, X ini adalah nilai yang berada di dalam stack yang sedang dimaksud. Dan top ini menunjukkan adalah alamat atau indeks keberapa dari stack itu berada sekarang. Dan dasar ini menunjukkan di mana basic dari yang namanya stack itu dimulai. Nah, kira-kira ini adalah cara untuk memahami bagaimana stack itu digunakan di dalam array. Sebagai ilustrasi tambahan, saya akan berikan contoh yang kedua, sebuah stack dengan elemen 5 atau n sebanyak 5, di mana sebuah variabel s adalah sebuah variabel untuk menampung alamat array dari stack tersebut. Dan dikatakan jika kita sudah membentuk elemen array stack sebanyak 5, maka akan terbentuk 5 buah kolom 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan di sini kita harus memahami bahwasanya nilai dasar dari awal tersebut adalah 0, kemudian top juga bernilai 0. Artinya pada kondisi state awal ini belum ada data yang diisi karena data berupa dasar itu masih sama dengan 0 nilainya dan top sama dengan 0. Kemudian S ini merupakan satu variabel yang digunakan untuk menampung alamat dari array stack tersebut. Dan pada saat kita akan mengisikan nilai satu buah nilai di dalam stack nomor 1 ini, maka otomatis S-nya itu akan bergerak menjadi 1 dan top-nya menjadi 1. Artinya bahwasanya sekarang stack ini sedang berisi satu buah nilai pada urutan yang pertama. Kemudian ketika kita isikan data yang berikutnya, maka stack ini juga akan berisi data yang kedua, seperti ini. Kemudian kita isi lagi nilai berikutnya, kemudian stack akan bertambah, topnya menjadi 3, kemudian diisi lagi huruf ini, kemudian akan bertambah lagi menjadi 4, kemudian ditambah lagi datanya, kemudian berisi sama dengan 5. Dan kesimpulannya adalah, jika nilai top sama dengan n, itu artinya stack adalah penuh. Ingat, jika nilai top sama dengan n, maka stack berisi nilai yang penuh. Jika nilai top kurang dari n, maka stack bisa diisi. Artinya adalah nilai dari stacknya ini masih bisa diisi data. Jika nilai top lebih besar daripada 0, maka stack itu berisi. Jika nilai top sama dengan 0, maka stack
kosong. Nah, inilah yang dimaksud dengan operasi stack. Jadi ada 4 buah nilai yang bisa dihasilkan dari ilustratif stack seperti ini. Yang perlu diperhatikan adalah apakah stack penuh atau stack berisi, karena kondisi penuh dengan kondisi berisi itu berbeda. Kemudian kondisi kosong dan kondisi bisa diisi itu juga satu hal yang mirip tapi berbeda. Oke, sekian. Terima kasih telah berkunjung ke dalam video saya ini. Silakan subscribe, like, share, and comment jika Anda merasa ini adalah bermanfaat. Terima kasih.